Oke. Sudah off speaker. Sudah off. Udah. Oh, Mute ya? Ini sama itu apa? Oh, sip. Semua ya. Oke, sudah recording. Sorry, tapi kayaknya nggak. Kalau mau makan nggak apa-apa sih, nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Gugun sudah datang ke workshop ini. Jadi sedikit perkenalan singkat aja. Workshop ini kan bagian dari program magangnya Rame-Rame Jakarta yang fokusnya memang ke sektor informal. Sebetulnya ini apa MKI, mengakomodasi kota informal. Nah, mungkin Chris juga sempat jelasin ya terkait programnya. Jadi Mas Gugun mungkin nanti ada yang mau dipresentasikan dulu terkait workshop ini, lalu nanti ya teman-teman kita semua diskusi sama-sama. Terus apa lagi? Dari Nika ada pengantar lagi? Kalau misalkan jadi nanti sistemnya kan di Mas Gugun kemarin udah kasih kita beberapa foto, kasih tulis. Nanti kalau misalkan karena kita juga di sini sifatnya sharing aja, karena Mas Gugun kayak mungkin udah melakukan praktik yang kita pelajari selama ini, nanti mungkin bisa jelasin dari presentasinya yang udah aku buat, isinya gambar-gambar yang Mas Gugun kirim kemarin. Jadi kalau misalkan mau menjelaskan based on berdasarkan foto yang diambil boleh, atau kalau mau menjelaskan dari mana dulu boleh juga. Jadi nanti ditampilkan aja. Nanti kalau misalkan udah, Mas Andes bisa mute, terus Mas Gugun yang on mic, terus mulai kita jelaskan. Oke. Monggo kita langsung aja ya, karena waktunya juga mungkin nggak banyak. Mas Gugun langsung aja dijelaskan. Unmute. Ya. Yuk, makasih teman-teman ya. Jadi mungkin nggak banyak atau nggak panjang yang akan aku ceritakan, tapi berangkat dari waktu ketemu Chris ya, dan siapa lagi yang ikut di waktu di akuarium ya, Mbak ya, yang terkait dengan pengelolaan lahan kaitannya untuk yang pedagang atau PKL gitu, yang informal kan bahasa teman-teman informal gitu. Nah, kalau ini aku punya cerita ya berdasar dari pengalaman dan pengamatan selama ini di banyak tempat ya. Setidaknya dulu udah cukup lama di Jogja kan, kalau aku awalnya justru lebih banyak memang bergerak di PKL, di pedagang gitu, di pinggir-pinggir jalan gitu. Kadang-kadang tuh ada yang menurutku ada yang unik gitu ya, ada yang aneh dan unik gitu terkait dengan PKL, karena satu contoh yang sering saya sampaikan ya sebagai contoh, itu ada satu pedagang di dekat Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Itu pedagang kacamata. Di depan UNY itu ada jalan yang sebenarnya cukup laju kendaraan itu cukup kencang gitu. Dan dia nikung. Nah, di pinggir jalan itu tiba-tiba mulai muncul tuh banyak pedagang kacamata. Yang pedagang kacamata kan orang harus berhenti lihat-lihat. Dalam arti itu cara belinya kan lama gitu. Bukan cara beli cepat kayak beli koran gitu ya. Bisa lempar-lemparan gitu, nggak ada gitu. Nah, ini harus berhenti, harus lihat. Tapi kok lama-lama rame gitu ya. Laku gitu loh. Nah, itu yang menurutku tuh ini gimana cara mikirnya orang kan membangun pasarnya gitu. Itu ada yang menurutku nggak bisa dibaca oleh orang lain kecuali si pedagang itu. Ya aku nggak tahu kalau para sarjana ekonomi bisa
bisa membaca alasan itu ya, tapi ada pembacaan ruang yang menurutku tuh aneh, tapi ternyata berhasil. Walaupun mungkin itu tidak semua ya. Ada yang begitu gitu ya. Lalu yang kedua itu pembicaraan waktu itu, artinya begini maksud saya, soal yang pertama ini soal pemilihan ruang. Seringkali kan pemerintah itu mengatur ruang itu kan berdasar pada hitung-hitungan ekonomi, ini strategis atau apa segala macam gitu ya, yang itu dirancang lalu ditentukan oleh para ahli. Nah, ahli ini kan ahli dalam arti formal ya, dia bersekolah, dia sarjana segala macam, punya pengalaman mengatur kota segala macam gitu. Tapi seringkali kita dapati kan pengaturan itu ternyata malah hasilnya macet ya. Banyak sekali ruang-ruang binaan, katakanlah binaan pemerintah kaki lima itu ternyata kosong, nggak laku, dan akhirnya ya terbengkalai gitu. Nah, tujuannya ternyata nggak tercapai. Padahal itu dihitung dengan sangat mungkin ya, dihitung dengan sangat teliti, ada alasan. Atau jangan-jangan juga seakan-akan dihitung gitu, supaya kelihatan serius, ya. Ternyata nggak dihitung juga, nggak tahu. Tapi yang organik, yang memang muncul dari PKL itu justru lebih banyak itu jadi gitu loh. Itu jadi daripada yang betul-betul dirancang dengan sangat formal gitu. Nah, itu kan bagaimana mengambil kebijakan ya, mengatur tentang PKL. Itu yang pertama terkait dengan cara pikir pembaca ruang itu. Ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua itu, yang pembicaraan kita waktu itu adalah saya itu mengusulkan supaya pengaturan lapak atau pengaturan lahan itu tidak dikapling-kapling gitu. Tapi atau tidak dimiliki, tapi dibebaskan gitu. Ini kan alternatif aja ya, bukan berarti semuanya harus dibebaskan gitu. Tidak ada kapling, tidak. Ini alternatif cara lain, karena kita lihat begini. Saya mau ambil contoh di Kota Tua sekarang. Kota Tua itu sejarah kaki limanya panjang ya, dan keruwetannya panjang gitu maksudnya. Nggak selesai-selesai begitu. Dulu benar-benar itu dikuasai oleh kaki lima yang mau dalam, mau di luar, sampai ke jalan-jalan. Ya. Lalu kemudian ada pengaturan yang di dalam mulai digeser begitu. Digeser, rada keluar begitu. Tapi ternyata itu nggak selesai. Lalu dibuatkan lokasi binaan yang di Cengkeh, di Jalan Cengkeh. Dibikinin tuh yang dulu Kota Intan itu, dibikinin di situ kan. Lalu dicampur dengan parkiran gitu. Sebagian yang di dalam tadi itu akhirnya pindah ke sana kan. Lalu dibuat per kios-kios gitu lah, ada kapling-kaplingnya. Itu kan artinya ada semacam ini punyaku dalam tanda kutip ya, bukan punya dalam arti kepemilikan gitu kan ya. Tapi ini jatahku di situ gitu. Karena ada daftar nama ya, itu di situ. Nah, artinya orang lain yang tidak ada dalam daftar situ kan nggak bisa pakai lahan itu kan gitu. Ya, itu artinya ada pergeseran gitu ya, tadinya ini ruang publik siapapun bisa jualan segala macam, digeser menjadi ruang personal gitu, ruang privat. Hanya aku yang bisa jualan di situ karena aku terdaftar. Orang lain yang nggak terdaftar nggak bisa. Persoalannya apakah ketika ini dipindah, pedagang semua langsung habis yang di Kota Tua, masuk semua ke lokasi binaan? Ternyata enggak. Faktanya muncul baru lagi di jalan-jalan depan stasiun, di samping stasiun, muncul baru lagi. Lah, berarti gimana dong? Pedagang yang kemarin udah diambil, minum dulu ya. Iya. Oh, ya, kering aku. Jadi pedagang yang sudah dipindahkan dipikirnya akan selesai kan urusan. Ya, makasih. Ternyata muncul baru lagi dengan cara yang baru juga, banyak yang pakai sepeda, banyak pakai gerobak segala macam, bahkan ditenteng segala macam begitu. Muncul baru lagi enggak. Oke, sekarang kita pakai cara yang sama lagi, seumpama. Katakanlah ya, pemerintah membuat lokasi binaan baru lagi, nambah. Karena ternyata belum terakomodir semua. Yang baru-baru kumpulin lagi, katakanlah 1.000 atau 2.000 pedagang. Dibuatkan lokasi binaan lagi, ditempatkan lagi, dikapling lagi, dah selesai. Kira-kira muncul lagi nggak pedagang? Muncul lagi. Nggak pernah selesai itu. Kenapa? Karena pendekatannya kapling. Itu maksudnya membatasi orang lain untuk ikut menggunakan. Akhirnya terbatas hanya pada satu orang. Padahal ada jam-jam dia mungkin tidak jualan segala macam, yang sebenarnya juga bisa dipakai oleh orang lain.
Nah ini bergeser kan. Pertanyaannya ketika ini pergi atau dia udah nggak mau jualan, ada nggak potensi bahwa lokasi yang tadinya didaftarkan atas nama si A si B itu diperjualbelikan? Sangat mungkin, ya kan? Sangat mungkin. Karena lupa aku dulu dapat di situ ada sejarahnya kan. Giliran aku mau pergi masa begitu doang kan nggak mungkin. Jadi ada potensi ya, tidak pasti tapi potensi itu besar sehingga itu ruang publik jadi diperjualbelikan. Nah, contohnya di mana? Contohnya seperti yang foto yang aku kirim kemarin ya di Aku slide berikutnya ya. oh ya. Ini Mas. Nah, ini contoh itu di Ancol ini. Ini teman-teman pedagang asongan di Ancol. Awalnya memang asongan dan apa namanya? Ini sejarah apa ya dianiaya gitu oleh Ancol itu udah cukup panjang puluhan tahun lah. Di apa namanya dirampas barangnya, dipukulin, diculik ya. Diculik itu benar-benar diculik ya pedagang itu sama petugas itu. Ketika lagi dagang ditangkap, dimasukin mobil, nanti dibawa ke Kemayoran, dibawa ke Priuk tengah malam dilepasin. Benar-benar diculik dan dibuang gitu. Itu terjadi. Dipukuli segala macam. Kalau itu belum lama. Masing-masing 2000 pas aku mulai organisasi teman-teman itu kan 2015. Tapi itu sebelumnya itu panjang. Iya, sejarah konfliknya. Apa penganiayaan kayak begitu tuh panjang gitu loh. Nah, tapi teman-teman berjuang terus ya. Akhirnya 2018 atau 19 akhirnya gubernur minta pada Ancol supaya asongan ini bisa diterima gitu loh, dilegalkan bahasanya gitu, dapat izin. Nah sekarang teman-teman udah izin tapi masih per tahun ya. Sekarang mereka lagi minta supaya bisa kontrak 10 tahun sebenarnya permintaannya, tapi Ancol lagi nawar 5 tahun. Gitu. Nah tapi mereka benar bukan apa namanya, bukan dibuatkan coupling dan teman-teman juga nggak minta coupling begitu. Tapi wilayah apa namanya Ancol itu adalah seluruhnya itu adalah wilayah dagang mereka, kecuali yang di dalam Dufan. Kecuali yang Tapi ini wilayah pantai, wilayah parkiran, sehingga tempat dagangnya, couplingnya mereka gede. Seluruh Ancol bisa pindah mobil tergantung nih kerumunan paling banyak di mana nih kan? Parkiran biasanya parkir. Oh anak-anak lagi pada rame di pantai gitu, mereka akan ke sana. Oh ini lagi rame di daerah barat atau timur, ya mereka ke sana. Dan tidak ada, artinya hari ini yang jualan si A, besok yang jualan di sini bisa si B. Sehingga itu enggak, apa namanya, enggak mengeksklusi orang lain gitu loh. Ruangnya jadi nggak dibagi-bagi dalam coupling gitu ya? Betul, itu enggak dibagi-bagi dalam coupling dan lebih banyak orang bisa jualan. Karena yang ini sebenarnya ada 2 kategori ya. Ada yang di Ancol itu ada yang dia memang diberi izin itu artinya ada akses, itu 200 sekian gitulah, 240 atau 250. Tapi sebenarnya di luar itu, yang nggak punya akses atau nggak punya izin juga banyak. Tapi bayangkan kalau seperti kasus kayak di Kota Tua tadi, dikasih coupling, lahannya habis, orang-orang yang nggak punya izin ini nggak bisa ikut dagang. Tapi dengan tidak berkapling-kapling, orang yang nggak punya izin itu tetap bisa dagang. Ya. Jadi daya tampungnya jadi lebih banyak dan lebih terbuka untuk siapapun ikut jualan. Nah ini jadi saya membayangkan itu seumpama di Kota Tua mungkin tidak semua, tapi dipilih bersama-sama wilayah mana disepakati yang itu bebas untuk orang dagang. Nah, tapi ada aturan yang harus dibuat, maksudku begitu. Ada aturan. Nah, ini contoh ya yang digambar ini ya. Orang bisa sangat mobile ya, walaupun hanya dengan kresek, kantong, bawa tas gitu. Dulu sebenarnya teman-teman pernah bikin gambar yang untuk alat dagang itu loh, jadi pakai tas, pakai ransel gitu pernah juga. Cuman waktu itu Ancol lebih setuju pakai gerobak yang sebenarnya itu memberatkan lagi kalau gerobak. Teman-teman siapa yang membantu waktu itu dari Rujak juga. Aku lupa siapa ya. Bukan kamu ya? Bukan. Oh, udah di ini belum. Udah di Cikini. Oh, udah di Cikini. Udah pindah ke Cikini. Ya, waktu itu sempat coba, tapi itu belum kelar sih.
Lalu akhirnya fokusnya pada izin dulu. Nah, membayangkan seumpama kota tua tadi itu ya, tidak usah semua lah tambahan itu. Apalagi sekarang lagi dibangun kan kota tua lagi dibongkar habis-habisan. Membayangkan nggak usah semua dari kota, tapi dipilih satu area yang itu disepakati antara pemerintah dengan PKL-nya mau di mana itu. Tapi jangan dibuat kapling, bikinlah plaza yang los, tidak ada kapling, tidak ada penutup, tidak ada apapun itu, siapapun bisa jualan. Tapi ada aturan yang harus disepakati. Contoh, pemerintah di sini tugasnya hanya dia mengawasi dan jadi wasit gitu loh. Kalau seumpama ada yang monopoli gitu ya, contoh ada yang monopoli, dia gelar tikar panjang-panjang, kursi semua, yang lain nggak kebagian kan. Terus ada seumpama ternyata ada yang ninggal gerobak di situ, semua di situ. Nah, itu juga mesti ada kesepakatan bersama terkait sampah segala macam. Tapi mau berapa orang ya silahkan atur sendiri oleh teman-teman PKL-nya itu sendiri. Kalau sampai kebanyakan orang, lalu kemudian nggak ada, orang pembeli pun nggak bisa masuk, kan rugi pedagang sendiri. Artinya mereka yang mesti mengatur gitu loh secara organik di lokasi tersebut. Tidak perlu, pemerintah memastikan tempatnya ada, tapi bukan untuk dikapling-kapling. Nah, masalahnya kita itu sekarang senangnya bagi-bagi ruangan semua harus punya definisinya ya. Betul. Jadi senangnya tuh ngerasa aman tuh kalau memiliki gitu loh maksudnya. Sekarang masalahnya di situ kan. Memiliki itu mengendalikan. Dianggapnya aman kalau semua terkendali. Memiliki. Maksudnya gitu. Jadi rasa memiliki, harus memiliki gitu. Jadi nggak ada yang sharing model adat dulu gitu, itu kan sudah jarang ya. Sekarang pun tanah kan banyak yang udah dibagi-bagi. Nah, tapi kalau zaman dulu kan tanah adat mana ada yang milik semua, nggak ada yang milik orang per orang gitu. Nah, ini juga perubahan maksudnya perubahan zaman ya. Zaman semua milik gitu. Nah, itu mungkin awal dulu ya. Untuk mantik dulu. Nah, ini contoh kayak gerobak ini, dia taruh ini, tapi begitu selesai pindah dia. Selesai di bawah. Besok kira-kira orang lain bisa nggak bisa umpama buka lapak di situ? Bisa aja. Siapa duluan? Jadi tidak ada tulisan di situ lapaknya siapa gitu. Dan ini barang-barang mesti dibawa. Gitu. Analoginya kayak kalau ke masjid gitu ya Mas ya. Mau kenanya nggak bisa dipesan duluan. Betul. Yang datang duluan yang isi paling depan. Betul. Maksudnya jadi begitu. Sistem yang berbeda itu meningkatkan kapasitas terutama. Jadi pedagang bisa mengelola dirinya sendiri dengan lebih leluasa, termasuk jumlah, termasuk posisi, termasuk kesesuaian dagangan dengan customer. Misalnya tukang bubur pagi, gitu kan, kacamata ya siang, malamnya bisa yang lain. Karaoke mau gitu. Karaoke, kerokan, ini apa yang di seperti itu? Bekam gitu. Jadi mungkin satu ruang definisinya bisa macam-macam. Betul. Tapi kayaknya pokok permasalahannya itu ada di siapa yang merasa tadi gitu, mengendalikan gitu. Dan sejauh mana pengendalian itu, apakah pemerintah atau pihak yang memiliki ruang itu secara hukum itu bertindak sebagai wasit atau sebagai memang yang ngatur manajernya. Kayak kalau artis ada manajer artis, PKL apakah perlu ada manajernya? Nah, itu yang sedang kita bangun ya di JRMK itu membentuk koperasi. Ya. Jadi kalau dulu-dulu atau biasanya izin itu kan diberikan kepada orang per orang. Ketika izinnya mau digantikan, dijual. Banyak kasus kayak begitu. Satu izin itu, ada teman cerita itu dulu ya, punya izin gitu di satu tempat kayak Ancol gitu. Punya apa sih istilahnya dia? Keanggotaannya namanya. Itu dijual bisa 10 juta untuk dapat izin itu. Dianya nggak dagang. Dianya udah nggak mau dagang. Akhirnya dijual 10 juta, bayangin. Untuk izin saja supaya dia bisa dagang gitu. Nah, tapi itu karena pendekatannya orang per orang maksudnya. Dan si izinnya hubungannya kan jadi juga
orang ke katakanlah ke otoritas kan jadi pribadi, kayak orang di rusun aja lah. Rusun kan pribadi berhubungan dengan pengelola. Gitu. Nah sekarang yang kita coba bangun itu koperasi, penerima izinnya adalah koperasi. Jadi bukan orang per orang. Orangnya bisa berganti karena nggak mungkin kita batasi. Di Jakarta tuh mobilitas tinggi ya, entah pulang kampung, entah meninggal, entah pindah lokasi kerjanya apa, pindah kota, itu mobilitas tinggi, nggak mungkin kita batasi. Tapi yang kita atur, kita pastikan adalah transaksinya yang dikontrol gitu, maksudnya bukan orangnya. Jadi contoh seumpama ada anggota, izinnya kan kepada koperasi. Kalau anggota ini mau pergi, dia perlu ada perubahan izin nggak? Ngurus perubahan izin ke pemerintah nggak? Kalau mau pergi dia, udah nggak mau jualan saya, nggak perlu kan? Nggak perlu, karena yang terdaftar di pemerintah koperasi, bukan si A ini. Nah si A ini hanya mengubah keanggotaan di koperasi bahwa saya menyatakan mau keluar dari keanggotaan koperasi. Nah hak-haknya diberikan. Kalau dia ikut koperasi kan simpanannya ini, kan di koperasi itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah itu dikembalikan ketika anggota koperasi itu keluar. Kenapa? Karena itu simpanan, dianggap sebagai modal usaha. Ketika dia gabung koperasi itu dia naruh saham, naruh modal. Tapi ketika dia keluar berarti sahamnya bisa ditarik kembali. Jadi dia nggak, anggota itu investor. Anggota itu investor kalau di koperasi. Sehingga ketika dia keluar dia dapat duit. Jadi dia nggak perlu jual izin, dan dia nggak bisa jual izin karena izinnya dengan pemerintah adalah koperasi. Gitu. Nah ini yang kita dorong, kayak di Ancol kan sudah berkoperasi ya teman-teman yang anggota kita. Nah ini kontraknya adalah dengan koperasi, bukan dengan orang kota. Ada lagi yang di Pademangan itu di PKL Budi Mulya, ada satu lahan yang kita dulunya juga tempat jualan mereka, tapi digusur waktu zaman negara api menyerang dulu. Porak-poranda. Terus sekarang mau dibangun kembali, terus nah izinnya koperasi. Gitu. Jadi bukan orang per orang. Itu maksudnya sebagai manajer artis tadi dulu, supaya tidak ada preman atau oknum perorangan yang memanfaatkan situasi. Nah, kalau di lapangan ini kan sekarang penertiban itu biasanya dilakukannya oleh pemerintah melalui misalnya Satpol PP, patroli, atau tadi sampai ada pihak keamanan melakukan penculikan, itu kan penertiban. Kalau dalam kasus koperasi ini, apakah koperasi yang mengambil alih peran penertiban tadi anggotanya yang misalnya melakukan pelanggaran? Ada standar yang dilanggar nih dari kesepakatan. Itu gimana? Ya betul, itu kan ada hak dan kewajiban ya. Kalau yang diberikan izin adalah koperasi, artinya koperasi punya hak-hak yang dimiliki dari munculnya izin itu, yaitu hak untuk merekrut anggota, hak untuk anggotanya bisa berjualan segala macam begitu ya. Tapi kan juga punya ada kewajiban kalau ada hak kan. Ya, kewajibannya apa ya, tergantung yang disepakati di situ di dalam perjanjian atau izin itu. Kalau jualan apa contohnya ya, dilarang pakai kaos hitam umpama gitu kan. Kalau ada yang pakai kaos hitam ya langsung telanjangi di tempat umpama gitu. Sanksinya pun mereka sepakati. Ya, sepakati sendiri. Tapi itu kan begini enaknya kalau koperasi itu, karena keputusan itu kan di anggota, rapat anggota kan, keputusan forum pengambilan keputusan tertinggi, mufakat, jangan diatur dalam anggaran dasar. Itu contoh quorum seumpama 50+1. Artinya si ketua nggak bisa bikin sendiri. Kalaupun ketua memaksakan bikin sendiri, itu bisa digugat, nggak sah gitu. Nah itu ada batasan-batasan yang bisa apa ya, mengontrol dari adanya penyimpangan kekuasaan. Ada dampaknya juga nggak di misalnya terkait kalau hubungannya sangat transaksional nih antara jadi anggota tadi misalnya dapat izin berjualan di Ancol atau di tempat usaha manapun, sama kalau dia bentuknya koperasi tadi, misalnya apakah dia lebih tertib karena dia yang bikin peraturannya sendiri dan disepakati teman-teman dan diawasi oleh teman-teman sendiri, atau memang belum sampai sejauh itu gitu, atau sama aja sejauh ini? Mungkin perkembangan dari yang sudah pernah, yang sekarang lagi dijalanin yang di Ancol dan di tempat lain itu gimana?
sebenarnya kan kontrol ya. Yang paling kuat itu karena kontrol. Jadi kalau gini maksudnya, kalau seumpama kontraknya antara koperasi dengan pemerintah atau instansi tertentu, si otoritas pengelola wilayah gitu ya, menetapkan salah satu yang disepakati adalah tidak menjual, tidak berdagang dengan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, umpama gitu ya. Misalnya styrofoam, tidak menggunakan styrofoam, umpama gitu. Ternyata kalau umpama ada sanksinya, kalau terbukti kedapatan menggunakan styrofoam 3 kali dan sudah diperingatkan, umpama oleh pengelola ternyata masih, maka izinnya dicabut. Izin koperasi loh ya, bukan izin orang per orang. Maka kalau orang per orang, katakan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 orang di sini, izinnya kita masing-masing. Yang langgar kamu gitu ya, langgar kamu kan yang dicabut kamu doang. Yang 6 kita nggak dicabut ya. Berarti kan aku bodoh amat dengan nasib dia. Aku nggak akan ikut campur gitu loh. Tapi kalau kita izinnya 1 sebagai koperasi, tapi kalau di antara kita melanggar sampai 3 kali, yang dicabut kita semua nih, bukan dia doang, kita semua, maka mau tidak mau, aku akan mengingatkan Andes, Jangan pakai styrofoam. jangan pakai styrofoam, karena apa, dampaknya kita semua, termasuk aku gitu. Kontrolnya dari dalam kan, bukan dari aparat luar gitu loh. Jadi pemerintah cuma cukup ngasih parameter Betul. gitu ke koperasi kan. Parameter yang disepakati ya. Disepakati. Jadi koperasi saya kasih hak pengelolaan dengan kesepakatan sekian-sekian gitu. Terus ada bagi hasilnya juga, terus ada ketentuannya. Kalau melanggar juga ada ketentuan, ada sanksinya. Ada sanksinya. Bisa dikasih ke koperasi yang lain, Betul. misalnya. Itu yang mengakibatkan di antara anggota koperasi menjadi lebih saling mengawasi dan guyup. Gitu. Betul, itu namanya tanggung renteng. Tanggung renteng. Sejauh ini ada hambatan nggak di Terkait apa? pelaksanaan yang pas koperasi di Ancol? Boleh minum dulu? Iya, silakan. Gratis. Maaf, airnya tidak difermentasi. Oh, seger sekali air. Dari mana sini ya? Tadi AC lumayan ditampung. Gimana Mas? Nah, sejauh ini kan secara teori ya, secara teori memang harusnya dia punya dampak positif nih. Tapi ada tantangan nggak dalam pelaksanaannya? Ya ada pasti toh. Nah, itu Orang-orang apa? yang 1-2 orang tadi itu kan. Tapi justru itu tuh apa namanya? Justru itu tantangan ada dulu, masalah duluan itu maksudnya. Yang 1-2 orang atau nggak kompak itu ya beda jalan gitu, beda jalan yang negatif ya, bukan alternatif apa? Bukan beda jalan yang beragam, bukan, tapi beda sendiri. Justru diatasinya dengan begitu maksudnya. Karena ada pengalaman lain ya, tidak hanya di PKL ya. Contoh di tempatku sendiri ya. Tempatku sendiri di Tongkol itu, waktu itu kita semua bersepakat untuk motong Mundur 5 meter ya. mundur 5 meter. Ada satu rumah yang nggak mau lakukan. Setelah semuanya itu lakukan, ada satu rumah. Terus aku biarin aja. Aku nggak kenapa. Aku mau juga lihat reaksi orang banyak yang kayak apa. Ternyata didatengin sama warga yang lain. Ditanya, kamu masalahnya kenapa nggak motong rumah? Apakah kendala duit atau kendala tenaga atau kendala apa? Kalau kendala tenaga dan duit, kita bantu sama-sama untuk motong rumahmu lalu. Kenapa kok dia lakukan itu? Karena jangan sampai orang lain sudah melakukan, gara-gara satu orang belum melakukan, ini sia-sia semua gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi ini nggak hanya bentuk koperasi ya, tapi ada satu tanggung jawab bersama yang dibangun terkait dengan izin, keberhasilan segala macam. Itu lebih baik memang kelompok sehingga ada kontrol satu dengan yang lain. Tapi ya tantangannya apa ya? Resiko. Ada risiko yang harus Risikonya apa? Konflik horizontal. Konflik horizontal, risikonya kalau apa namanya nggak siap, ya bisa dicabut izinnya. Tapi itu kan bagian yang menurutku harus diambil ya, bagian dari pendidikan publik ya, bahwa kalau tanggung jawab artinya ada dikasih hak, dia harus juga tanggung jawab dengan kewajibannya gitu loh. Yang penting maksudku gini, tidak
kewajiban itu tidak top down gitu, dalam arti dikasih doang gitu, bukan kesepakatan. Nah, kalau itu keliru. Kalau udah kesepakatan, ini forum negosiasi yang tulus, yang setara, disepakati, ditandatangani, ya berlaku. Dan itu ditindak nggak ada masalah. Justru dengan mengambil tanggung jawab dan pengelolaan ini dari komunitas, dari para pedagang maupun dari kampung, oleh pemerintah diambil, lalu sifatnya jadi sangat servis ya. Jadi kayak apa-apa pokoknya sampah nanti diangkut, nah tinggal bayar keamanan, pokoknya tinggal bayar uang keamanan, ada satpam, nggak usah bikin Pengamanan sendiri. Iya, pengamanan sendiri. Gitu. Pedagang juga udah kamu pokoknya bayar ke izin dan kasih tempat. Iya. Nah, ini yang sebenarnya merusak dalam kaitan merusak kemampuan atau ya banyak hal ya, kemampuan mereka untuk mengorganisir jadi individual, dan pada akhirnya di lapangan juga jadi lebih sulit untuk mengorganisir karena pemerintah juga akhirnya harus terus-menerus melakukan penertiban gitu. Iya. Itu menurut mereka, dugaanku ya, dugaan, semoga bukan seutuhnya, dikiranya dengan pendekatan pribadi-pribadi itu lebih mudah. Izin pribadi-pribadi itu kan maksudnya kan kontrol by pemerintah ya. Ya udah, pokoknya supaya nggak ribet, aku buat satu template izin gitu, lalu itu diberlakukan untuk si A, si B. Ketika satu orang ini bermasalah, sekat gitu ya, selesai gitu kan. Gampang gitu loh. Tapi bayangin kalau ini kelompok, proses negosiasinya kan lebih lama. Nggak mau ribet lah, makanya gitu ya. Tapi dianggapnya itu kan lebih mudah. Tapi kenyataannya prakteknya justru lebih sulit. Lebih sulit. Mengorganisir orang per orang segitu banyak itu lebih sulit. Beda kalau udah berkelompok, ya sudah wakil kelompoknya sama. Lebih cepat dan bisa kasih tanggung jawab. Dan pemerintah nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu pemerintah itu ngurus semua hal. Nah itu juga harus, maksudku, menempatkan diri ini sebagai apa gitu, sebagai kolaborator segala macam gitu. Tapi kalau semua mau diambil alih gitu, sampai tempat punya dia atau tempat punya dia segala macam, saya yakin nggak akan mampu dan akhirnya munculnya konflik mulu. Ya. Kan kalau penggusuran hunian itu udah relatif ada jeda nih ya, maksudnya nggak lagi ada penggusuran kampung, gencatan senjata, ya, gencatan senjata gitu. Tinggal nggak tahu nanti tahun politik berikutnya. Tapi kalau penggusuran usaha itu kok kayaknya masih terjadi di mana-mana. Karena apakah memang kesulitannya itu pedagang usaha ini tidak seterorganisir hunian. Jadi kayak sulit untuk ada membership. Kalau hunian kan jelas satu RT, satu kampung itu strukturnya jelas. Iya. Tapi kalau pedagang itu gimana mendefinisikan? Oh ini satu kopi. Apakah mereka memang harus dipaguyubankan dulu gitu? Atau memang cair aja? Kan kasus kayak misalnya pedagang yang di Duku Atas atau di daerah HI gitu, yang tiap malam ditertibin, harus pakai halo-halo gitu, harus berusaha. Nah ini gimana mulainya supaya mereka bisa jadi lebih guyup, jadi satu komunitas yang. Nah, itu dia maksudku, karena pendekatannya kan orang per orang tadi itu loh. Pemerintah itu pendekatannya orang per orang. Jadi kalaupun ada yang jual di sana, yang lain ya bodo amat, bukan urusanku gitu loh. Tapi kalau pendekatan izinnya adalah kelompok atau koperasi, dia tidak hanya dapat izin jualan, tapi dia pengelola kawasan gitu kan. Sumpama satu ruas jalan yang sudah digunakan, ini dikelola untuk urusan dagang ekonomi, dikelola oleh paguyuban atau koperasi PKL apa gitu ya. Artinya kalau ada tindakan dari PKL entah dari mana yang di luar dari hak dan kewajiban yang telah diatur, maka kewajiban kan koperasi yang akan urus, bukan si Satpol PP gitu ya. Nah, itu yang menurutku penting untuk dikembangkan supaya si pemerintah ini nggak ngurusin satu gitu loh. Jadi lebih strategis. Oke, kawasan sini memang sudah ada pedagang ya. Oke, ada
didorong untuk supaya ada kelompok, ada koperasi, dibantu didaftarkan notaris segala macam gitu. Ya walaupun itu butuh waktu ya, tapi kan ini investasi jangka panjang, berkelanjutan. Setelah itu mereka yang sebagai pengelola kawasan. Kalau menemukan hal pelanggaran, Mereka dia sendiri tegur yang si koperasinya. operasinya. Jelas kan, koperasinya sebagai pengelola. Itu satu, itu meringankan tugas pemerintah, karena kemudian apa istilahnya kan, disuakelolakan gitu ya, kepada masyarakat, itu lebih meringankan. Lalu yang kedua juga memberdayakan. Karena ketika mereka bareng, artinya si koperasi atau anggota dari koperasi kan bisa mendapatkan nilai lebih dari kawasan itu. Contoh, si koperasinya sebagai supplier. Jadi ini kan orang dagang-dagang, barangnya dari mana? Umumnya mereka tersebar kan. Si A ngambil di pasar mana, si B ngambil di agen mana. Tapi kalau berkoperasi, si koperasinya kan bisa jadi agennya ini. Agen gas, agen air. Iya. Jadi dia bisa jadi supplier untuk anggotanya kan. Lalu ada keuntungan. Nah, keuntungannya untuk siapa? Ya balik lagi ke anggota kan gitu. Untuk membiayai operasional koperasi, balik lagi ke anggota, sehingga kita motong mata rantai distribusi gitu. Tapi kalau nggak ada kelompok, nggak bisa. Jadi memang harus mau nggak mau harus ada kelompok. Kalau parameter ormas, keberadaan ormas yang seringkali selama ini mengambil peran sebagai penguasa wilayah-wilayah tertentu untuk usaha. Itu kan sekarang yang jamak terjadi kan ada pemerintah, ada ormas, lalu ada pedagang gitu, yang masing-masing di posisi yang sebenarnya saling tidak menguntungkan ya. Pemerintah kesel, pedagang kesel karena mesti nyetor kedua pihak misalnya. Si ormasnya ya mungkin yang menikmati hasil ini gitu. Nah ini gimana? Apakah koperasi ini bisa cukup kuat untuk melawan atau mengatasi keberadaan koperasi? Iya. Menurutku efektif itu. Lebih efektif dibanding pemerintah. Karena ya itu tadi pendekatan orang per orang segala macam itu sangat beresiko atau berpotensi disalahgunakan oleh oknum seperti ormas tadi itu ya. Tapi kalau kelompok kan nggak perlu lagi. Izinnya resmi kok. Ormas kan bermain ketika tidak ada izin. Ada area abu-abu. Area abu-abu. Untuk apa ormas itu? Untuk backingan, perlindungan. Kan jasanya itu yang ditawarkan, perlindungan kan. Perlindungan supaya nggak digusur. Supaya nggak digusur. Padahal kalau Pol PP datang, ormasnya yang lari duluan, bukan pedagang ya. Ormasnya yang lari duluan. Itu banyak kasus itu. Nah itu karena ada wilayah abu-abu yang ini nih boleh atau tidak. Tapi kan rame di sini, perut juga udahlah dagang aja. Nah untuk kasih keamanan ya sudah, keluarin sebagian uang untuk pengamanan, itu dianggap wajar gitu. Lebih baik diformalkan dalam arti diformalkan berkelompok, bukan diformalkan orang, bukan individu. Dan pengelola kawasan ya itu harus jelas, harus ada itu. Jadi tidak sekedar orang dikasih izin. Pelik ya ternyata ya. Ada pertanyaan? Mungkin langsung biar kita diskusikan dari proyek kalian semua masing-masing. Apa sih? Silakan. Mau di itu suaranya? Oke, ada masuk suaranya. Ya, sebelumnya perkenalkan Mas Gugun, saya Ilham. Menarik sih tadi bahasanya terkait dengan kita mengakomodasi para penjual gitu ya, PKL yang sebelumnya itu mungkin secara individu, kemudian diakomodasi secara kelompok gitu ya. Dan itu pun dulu ketika saya penelitian skripsi pun memang seperti itu, efektif sekali gitu ya. Mereka menjadi guyub kelompoknya itu. Nah, kebetulan yang menjadi proyek saya di sini itu tentang Starling. Starling. Yang mana kita tahu Starling itu sangat dinamis, sangat fleksibel. Mereka berpindah tempat itu dengan ya menyesuaikan dengan titik keramaian gitu. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan tadi yang disampaikan sama Mas Gugun terkait dengan mereka ini, kalau semisal dipindahkan dalam bentuk lingkungan binaan, itu
ada prinsip-prinsip atau aturan-aturan atau regulasi yang memang perlu disepakati. Nah, kira-kira dari prinsip atau regulasi yang disepakati itu yang sekiranya bisa membuat mereka itu tidak bubar gitu. Karena bentuk PKL kan mereka tumbuh secara organik gitu ya. Kalau misalkan dibatasi secara seperti itu ada kemungkinan mereka bubar akhirnya. Nah, kira-kira dari prinsip yang disepakati itu, menurut Mas Guggen, apa sih yang bisa disepakati oleh bersama yang akhirnya tidak menjadi bubar, yang awal itu tumbuhnya secara organik gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, kalau Starlink kan dia mobile ya, Iya. artinya kan bukan penempatan ya. Kalau penempatan mati tuh, Iya. nggak akan laku. Orang datang jauh-jauh gitu, cuma mau beli kopi kapal api 11 gitu kan nggak mungkin ya. Sejalan dulu. Nah itu dia memotong. Udah. Jadi dia kan keliling ya. Tapi maksud saya begini, izin itu tidak selalu dalam arti teritori yang cukup jelas, dalam arti apa ya? Hanya satu titik mati yang tidak bergerak begitu loh. Seperti contoh tadi itu kawasan gitu ya. Tapi ada contoh yang mirip dengan Starlink itu beca. Di anggota kami ada namanya organisasi Serikat Becak Jakarta. Di Perda itu dilarang becak itu di Jakarta. Dilarang membuat, dilarang menyimpan, dilarang mengoperasikan, dilarang memperjualbelikan. Jadi pokoknya haram semuanya berkaitan dengan becak. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, tapi ada kenyataannya, masih ada sampai sekarang di wilayah utara barat itu masih banyak. Nah, gimana caranya nih berkompromi ya, secara aturan ini dilarang. Nah, kemarin pas 2017-18 pendataan becak ini, lakukan pendataan bareng dengan pemerintah. Pendataan bareng. Nah, lalu masing-masing pangkalan membuat usulan rute. Rute yang diperbolehkan atau rute yang diusulkan untuk boleh ada becak di mana, yang diusulkan tidak boleh lewat becak, jalan-jalan mana. Gitu. Kalau pemerintah kan cuma bilang pokoknya jangan lewat protokol. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh ke semuanya. Nyimpen di rumah aja itu bisa diambil gitu, nyimpen di rumah nggak dijalankan. Gitu. Nah itu akhirnya diusulkan buat peta, jalan ini boleh, jalan ini boleh, karena ada alasannya. Kenapa kok jalan oke? Nah, ini wilayah permukiman dan dia itu dekat pasar, bukan jalan protokol, sehingga nggak ada masalah. Waduh, telepon nih. Hah? Dulu aja. Oh, sorry ya. Iya. Becak tadi kan ya. Becak. Jadi mereka mengusulkan begitu, lalu dibicarakan dengan masing-masing kecamatan dan itu setuju. Tapi ada rambu-rambunya. Kalau ada anggota tapi ini tanpa izin ya, maksudnya hanya kesepakatan informal begitu loh, sesama dengan aparat, dengan tukang becak itu ada kesepakatan informal. Kalau ada anggota yang tidak taat dengan kesepakatan itu lalu masuk ke jalan protokol, maka tangkap saja nggak ada masalah dan tidak diurus oleh organisasi. Jadi ada risiko yang harus ditanggung. Nah itu kan bisa juga begitu ya, dalam arti tanpa harus dalam arti formal izin itu, maksud saya tidak harus semua juga. Ada wilayah-wilayah yang memang butuhkan izin untuk sebagai jaminan keamanan gitu ya. Tapi kalau kayak Starlink itu saya pikir kan perlu izin ya. Tapi ada atau lisensi kan jadinya kayak SIM gitu loh. Mungkin kayak identitas. Iya. Bisa juga kalau menurutku lebih didorong menjadi kelompok. Kelompok. Jadi mekanisme pengaturannya ada di kelompok itu. Dan kelompok itu yang punya izin untuk usaha Starlink. Contohnya begitu. Contohnya. Tapi wilayah memang ada kesepakatan. Apakah contoh aja satu aturan, apakah Starlink boleh masuk di pekarangan perkantoran, supaya gitu. Contoh ya, apakah dia hanya cukup di jalan? Oh, kalau di jalan boleh, tapi nggak boleh masuk. Nah, itu kan
Kecuali diizinkan sih, security, Security. umpama gitu loh. kan security-nya mau ngopi juga. Ya, itu contoh. Atau bagaimana pengaturan sampahnya, umpama gitu. Ya. Contohnya gitu aja. Nggak boleh pakai gelas plastik sekali pakai. Umpama. Tapi tidak harus semuanya diatur sangat rigid ya. Nah, itu nanti justru mematikan ya. itu yang Kayak yang awal tadi itu, karena terlalu ahli jadi semuanya dipikirin, diaturnya terlalu rigid. Padahal hal-hal yang sebenarnya nggak usah diatur, justru itu bisa hidup. Itu mirip yang kemarin Kibo bilang, kalau tengah kota yang didesain ya alun-alun kosong aja gitu, karena kan jadinya bisa macam-macam yang isinya. Iya. Tapi begitu alun-alunnya udah ada ayunan, ada air mancur, ada jumbotek, ada tempat usaha, semua jadinya nggak mati gitu, jadinya berkembang. Kayak nggak apa ya, nggak secara natural ada di situ. Dia karena mengikuti bentuk yang udah didesain. Ya, ini penyakitnya desainer sih. Jadi emang arsitek, urban planner, urban design itu suka sotoy gitu kan. Padahal mungkin karena textbook yang mereka baca adalah tentang kota yang sama sekali konteksnya beda sama Jakarta gitu. Itu yang kadang ya dugaanku ya gitu, kenapa kita tuh dipaksa untuk menjadi kota yang lain yang memang sesuai apa yang dalam konteks tentang kota di Yang beda di kuliah. gitu. Tapi ternyata Jakarta itu sudah berbeda dari apa yang dipelajari oleh Di apa ya, di kota-kota besar lainnya ya, maksudnya itu kaku sekali. Itu maksudku gini, ada satu aturan cara hidup yang berjalan. Nah itu dampaknya ngeri sekali, karena seperti contoh Korea Selatan itu. Karena ada satu standar hidup yang sama. Ketika dia muda, sekolahnya harus bagaimana, setelah itu apakah dia harus menikah, kalau menikah artinya begini, lalu kalau menikah punya anak, kalau punya anak artinya standarnya begini, kerjanya segini, tinggalnya segini. Itu ada satu standar yang akhirnya membuat orang itu gampang untuk mengukur, berarti aku nggak mampu. Oh, aku mampu, gitu loh. Jadi ngukur dirinya sendiri itu jadi gampang sekali gitu loh. Nggak membuka kemungkinan lain bahwa tiba-tiba turun duit segepok dari langit itu. Padahal itu juga nggak ada. Tapi itu kan ada, gitu. Maksudku bukan peristiwa turun duitnya itu, maksudku imajinasi itu udah nggak ada di Korea Selatan, yang dalam arti itu satu standar hidup, itu nggak ada imajinasi itu. Di kita itu masih banyak imajinasi itu. Soal banyak anak, banyak rezeki, itu masih ada itu. Padahal itu dipropagandakan, waduh, kalau banyak rezeki, duitmu banyak sih, kalau kamu petani sih iya gitu loh. Jadi pekerja semua gitu. Nah tapi itu kan imajinasi, maksudku ada cara pandang yang berbeda. Banyak teman-teman di Korea Selatan begitu, aku tanya, punya anak enggak? Soalnya aku nggak mampu, harus begini. Nah, di Indonesia gampang saja, aku mau punya istri lalu kemudian punya anak. Kalau aku nggak mampu punya rumah, maka aku sewa. Tapi sewanya kan banyak beragam. Kalau aku nggak mampu sewa yang segitu, berarti aku sewa yang segini. Sampai yang kontrakan. Kalau aku tetap nggak bisa nih yang sini, berarti aku harus cari sewaan yang dianggap lebih bawah lagi. Di mana itu? Di perkampungan yang padat. Itu kan lebih murah lagi. Dari baju, aku nggak bisa beli baju baru yang merek begini, berarti aku beli baju yang mereknya aku turunin. Beli mereknya ini nggak bisa juga, turunin, aku beli baju bekas. Ya kan, baju bekas. Kalaupun nggak punya baju bekas, Baju partai. Ya. Ini alternatif itu banyak banget itu loh, maksudku, yang orang bisa hidup. Iya. Nah, Tetap hidup ya. Tetap hidup, maksudnya gitu loh. Ya. Nah, ketika nanti, ketika ini ekonominya sudah membaik, ya dia tinggal tingkatkan aja. Gitu aja. Atau dia mau tetap pertahankan juga nggak ada masalah kan. Tapi alternatif itu ada gitu. Sampai urusan makan, tadi tempat tinggal, makan, pakaian, sampai hiburan. Profesi aja diciptakan ya. Maksudnya? Kayak kepikiran kok manusia silver gitu loh. Kepikiran kok bikin tahu bulat di atas pick up pakai kompor. Maksudnya itu kan nggak ada teorinya toh. Kan dulu cita-cita cuma dokter, insinyur, tentara, astronot, presiden.
guru gitu kan. Nggak ada itu tahu bulat. Atau ya kalau di dunia digital juga sekarang mirip informal ya, tiba-tiba kok content creator, zaman sekarang itu tiktokers, OnlyFans. Iya, sampai ada yang bikin penelitian katanya di Singapura 70% yang lulus high school, yang lulus SMA nggak pada mau melanjutkan kuliah karena mereka mikirnya sekarang content creator nggak perlu pintar untuk dapat duit banyak, so we don't need kuliah buat punya sukses, buat punya duit banyak. Gitu. Ada benarnya juga. Iya, maksudnya kayak aku dagang nggak perlu pendidikan formal yang harus aku harus S2 harus S1. Makanya ternyata dari penelitian itu 70% lulusan SMA-nya memilih untuk nggak usah kuliah, gue mau konten aja. Iya. Itu Penilaian. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Tadi dari Mas Gugun bilang cenderung untuk diatur dalam tanda kutip. Nah, kemarin justru Fahri ngelihat ada beberapa titik, salah satu titik mungkin ya Fahri sebutin di gang antara Serena sama hotel One Hotel. Beliau itu, ibu-ibu itu udah berjualan, katanya beliau mengklaim dia udah ada di situ sebelum kawasannya ada. Dan dia gimana ya? Dia ketika Fahri nanya, "Ibu sudah berapa lama di sini?" "Oh, saya mah sudah lama." Maksudnya sedikit beliau tuh sedikit merasa sensitif ketika ditanya berapa lama di situ. Jadi kayak takut digusur katakanlah gitu. Nah, apakah kalau misalkan ada pengaturan daftar kutip kayak koperasi gitu, apakah orang kayak ibu itu bakal susah? Nah, pasti bakal susah. Nah, terus gimana kira-kira yang bisa kasih ke orang-orang yang pendahulu di kawasan-kawasan kayak gitu? Soalnya ada 2 titik yang pada dilihat. Yang iya. kalau dibentuk koperasi pasti bakal susah. Nah, ini boleh tahu bakal susahnya itu kayak apa dia? Kenapa? Paling ngerasa ibunya karena merasa udah pendahulu di situ, karena dia nggak mau diatur sama dikte ABC Nggak gitu. mau Jadi sudah mungkin merasa kayak memiliki. mikirnya nggak mau jadi bagian dari peraturan baru gitu. Penikmat status quo, Mas. Nah, Jadi yang merasa diuntungkan dengan kondisi yang sebelumnya Iya. itu mungkin punya resistensi untuk berubah ke bentuk lain karena ada risiko dia mungkin tidak dapat keuntungan sebesar yang kondisi awal misalnya. Pernah mengalami itu enggak? Oh, dia nggak mau berkumpul itu. Iya. karena dia merasa duluan. Iya. Apakah bentuk negosiasi seperti apa kalau dari pengalaman? Oh, yang kalau itu terjadi? biasanya sih biarin aja maksudnya. Maksudnya kan sudah diajak gitu ya, semua diajak tetap nggak mau karena ada ego segala macam, biarin aja. Karena kita tahu pada suatu saat dia akan minta sendiri. Kenapa? Jadi ajak yang mulainya dari yang mudah kan, dari yang mau dulu, dari mau tapi kan membesar dan yang kelompok ini yang dapat legitimasi dari pemerintah atau dari otoritas lainnya yang dapat legitimasi. Contoh umpama izin atau apa yang dapat legitimasi kelompok. Kalau sebagian besar orang-orang pedagang yang di situ sudah bergabung, dia nggak bergabung kan dia ngerasa jadi kecil dia. Yang tadinya kan ngerasa paling gede gitu pribadi ini. Karena yang lain tidak terorganisir. Tapi begitu yang lain sudah berkelompok, jalan segala macam dan dia tinggal segelintir katakanlah 10% atau 5% belum, dia jadi ngerasa kecil. Pada suatu saat itu banyak pengalaman saya menemui kayak begitu. Tidak hanya PKL di kampung begitu. Yang susah-susah biarin. Tinggalin dulu. Tapi bukan berarti ditinggal benar-benar. Itu kan karena dia ngerasa segini gitu loh dibanding yang lain gitu. Nah, ini kan berarti yang ini harus dinaikkan supaya setara lah. Bukan yang ibunya turun. Enggak, dinaikin setara. Nah, cara menaikkannya bagaimana? Ya, mesti berkelompok yang lain. Suatu saat dia sendiri yang akan minta untuk bergabung karena akan ketinggalan. Wah, ini repot kalau ketinggalan ini. Dan itu kan syarat ya. Sekarang banyak tempat di kami
keanggotaan itu menjadi syarat. Jadi tidak bisa hanya ya wes nggak jadi anggota tapi ikut menikmati hasil gitu loh. Jadi harus jadi syarat. Gimana? Iya, atau bertahap. Bertahap maksudnya. Melihatnya bertahap. Dari yang mau dulu, tapi yang penting yang mau ini harus kelihatan dia dapat memang akan jadinya lebih baik gitu loh. Lebih aman usahanya, bisa nggak takut ditertibkan atau digusur, dan mungkin dia menjadi hal yang menguntungkan dia dibandingkan kelompok lain yang belum terorganisir. Jadinya seleksi alam ya. Jadinya Mulailah dari yang mudah, jangan mulai dari yang nggak mau, nggak bakal terjadi itu. Iya, lewatin dulu aja. Iya. Nulis nama wis lewat. Ada lagi? Silakan. Mau bertanya Mas. Tadi kan kalau misalkan yang tentang Ancol itu udah. Yang tadi tentang koperasi itu kan di kawasan Ancol ya Mas. Maksudnya kayak kalau di Ancol itu kan udah jelas batas administrasinya, berarti ya emang kawasan Ancol aja. Ada nggak sih Mas kayak koperasi yang menaungi pelaku informal yang kayak misalkan di sepanjang jalan ini atau di kawasan Gondang Dia gitu Mas? Di koridor. Lebih ke koridor, iya, lebih ke lingkupnya tuh koridor, bukan di satu kawasan. Kalau Ancol kan memang kawasan Ancol. Ya itu tadi yang contoh di kami ya, maksudnya beca itu. Tapi kan di beca itu Ke-mute kayaknya nih, Mas Gun Gun.
Ke-mute Mas Andes. Suaranya Mas. Suaranya ke-mute dikit. Oh, emang disensor sama pemerintah. Iya ya, pas banget lagi pertanyaan. Intinya aku ya. Ini obrolannya nggak boleh didengar. Aku ulangi. Loh, tapi kan kamu masuk kan? Enggak. Enggak, Aku jadi juga tadi- lihat kan yang cuma jadi ini tadi yang doang. Oh, cuma ini? Iya. Oh, alah. Ya. Jadi tadi yang di Zoom cuma diem. Pas. Jadi kenapa ini tidak, maksudnya kita kan merdeka udah lama ya Mas, harusnya kan Indonesia itu udah lama. Ya. Terus kenapa masih dilakukan pendekatan yang berulang kali sama itu penertiban lagi, dan yang kita bicarakan tentang supaya pedagang itu tergabung dalam paguyuban dan kemudian koperasi itu belum terlaksana juga dengan massal gitu, atau dengan menjadi sesuatu yang populer gitu. Apakah memang ini ada dugaan menjadi sesuatu yang sengaja gitu supaya pedagang tidak swakelola dan pada akhirnya ada yang memperoleh manfaat secara finansial dari keberadaan yang seperti sekarang ini aja. Kalau saya positif aja Mas Andes ya ke pemerintah ya. Jadi tidak terlaksana karena memang tidak direncanakan. Kayaknya sih gitu ya. Orang tidak direncanakan gimana mau terlaksana gitu. Kan itu Karena pendekat nggak kepikir gitu. yang direncanakan kan individu-individu. Iya. Individu. Kan tidak ada dalam rencana oke, sana pemerintah lakukan pengorganisasian, mengelompokin orang bentuk kelompok, ada pembinaan ya, pembinaan ditingkatkan kapasitas, membuat kesepakatan, diberi tanggung jawab, diberi haknya gitu. Itu kan nggak ada dalam rencana. Yang diberi rencana, yang ada rencananya adalah pembinaan orang per orang. Kalau kamu nggak bisa dibina, disikatkan begitu, diambil, ditertibkan segala macam gitu. Problemnya Rencana kan cuma itu. Iya, problemnya kan yang merencanakan itu sekarang seringkali hanya kepada pihak yang dianggap ahli. Nah, Dan yang dianggap ahli oleh pemerintah itu kan seringkali bukan pelaku di lapangan, bukan pedagangnya itu tidak dianggap ahli iya. terkait isu ini. Mereka adalah objek, gitu. Mereka adalah orang yang harus diatur, Ya, diatur. bukan sebagai orang yang memahami permasalahan dan punya masukan terhadap jalan keluar. Yang dianggap ahli itu kan ya tadi apakah profesor atau konsultan gitu loh, yang ternyata hasilnya seringkali meleset di lapangan. Kira-kira terjadi gitu ya. Betul. Karena segelintir orang mengambil keputusan untuk banyak orang. Nah, itu masih nggak akan terjadi. Karena kan prinsipnya kalau ketika membentuk kelompok itu kan yang paling utama itu adalah membagi kekuasaan kan, kewenangan untuk mengambil keputusan. Ketika satu kawasan ada kelompok, lalu kelompok ini menjadi pengelola kawasan, artinya dia diberi kewenangan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Oke, pemerintah kan negara dalam arti mengatur, negara dalam arti mengatur itu tetap ada, tapi aktornya berbeda, bukan negara pemerintah, negara komunitas maksudnya. Bahkan bukan pihak ketiga. Bukan pihak seperti ketiga. Perusahaan atau konsultan. Iya, langsung kan, gitu maksudnya. Nah, ini kan orang yang ambil keputusan untuk diri mereka sendiri dan untuk umum maksudnya. Tapi kalau yang ahli tadi, dia ngambil keputusan untuk orang lain, dan itu cilakanya orang banyak. Dan dia nggak terdampak dari keputusan itu. Masalahnya di situ. Dulu Ahok itu bilang, ini waktu Rusunawa dulu ya, Rusunawa itu lebih baik, kehidupan orang jadi lebih baik daripada tinggal di kampung gitu ya. Ekonominya akan lebih baik, kesehatannya lebih baik segala macam. Baik menurut siapa? Menurut dia kan, nah, gitu. Masalahnya dia nggak akan tinggal di rusun, masalahnya di situ. Nah itu persoalan kita itu, segelintir orang
punya kekuasaan untuk mengambil keputusan untuk orang banyak. Nah, dengan kelompok ini membagi kekuasaan itu, gitu. Sehingga orang diberi kekuasaan. Nah, kalau kamu punya kekuasaan, artinya kamu punya tanggung jawab. Tapi kalau nggak dikasih kekuasaan, orang bagaimana? Biasanya cuma suruh tanggung jawab mulu. Kekuasaan nggak dikasih. Iya, Pak. Jadi nggak direncanakan bahwa itu ada pengorganisasian kelompok. Tapi itu memang harusnya susah juga kalau nggak ada pengorganisasian kelompok. Harus ada. Kuncinya di situ. Di situ dulu awal. Memecah kondisi pedagang juga yang sekarang seringkali terjebak di situasi yang individualistik gitu, terkait izin, terkait kekuasaan, terkait profit, tanggung jawab gitu. Itu ya perlu diubah dulu menjadi kelompok yang terorganisir. Saya kan cara kerja pasar begitu sekarang ya, perorangan semua. Sikut-ikutan, milik orang per orang gitu, kompetisi orang per orang, itu cara kerja pasar kita sekarang kan. Komunal ini kan mulai nggak dipakai lagi, karena tidak menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan yang bagi investor, bagi segelintir tadi itu maksudnya. Sedangkan yang komunal ini keuntungan bersama. Intinya gini, kalau pemerintah bisa ngasih space di trotoar untuk kedai kopi formal, Janji Jiwa atau Kopi Kenangan gitu. Tapi kenapa Starling sampai hari ini masih dikejar-kejar Satpol PP buat dagang kopi yang sama gitu, atau kopi yang sama. Beda sih kopinya, tapi kopi juga. Maksudnya mangkal di trotoar. Iya, kan itu ruang publik kan. Mungkinkah pemerintah merasa kalau ke Janji Jiwa atau ke sesuatu yang punya badan hukum itu pertanggungjawabannya mudah. Ada kontrak, pemerintah dapat pendapatan sekian, urusan selesai. Tapi kalau sama begitu melihat Starling, ini aku urusannya sama siapa nih? Bingung juga, karena nggak mungkin didatangin satu-satu, bikin kontrak satu-satu kan. Tapi apakah memang belum disadari bahwa Starling ini juga ternyata bisa berserikat dan diberi kewenangan seperti ke sektor formal lainnya. Ya, betul. Maksudnya benar gitu. Agak penasaran sih yang kita nemu waktu survei di Cikini itu kan yang ada kopi jagung yang dia badannya formal, tapi kan dia kelilingnya sama kayak Starling. Mereka juga dikejar-kejar Satpol PP apa enggak gitu? Oh, tahu nggak sih yang iya. gerobak tertentu? Iya. Kopi jagung. Gitu. Nah, kadang kan mereka kan juga sebenarnya sama kayak Kopi Kenangan dan juga dan lain. Mereka punya badan usaha. Punya badan usaha dan resmi lah gitu istilahnya. Apakah mereka juga berjalan-jalan di trotoar lalu dikejar-kejar juga sama Satpol PP atau itu hanya Starling aja? Dan kalau misalkan memang iya atau misalkan enggak juga, kita kayak kenapa gitu? Kenapa yang satu dikejar, ya maksudnya yang satu ditertibkan tapi yang satu enggak, padahal bentuknya sama, cara kelilingnya sama di tempat-tempat yang enggak juga gitu. Itu berarti keliru tuh. Berarti nggak cukup hanya sekedar Starling membentuk serikat atau membentuk koperasi, nggak cukup. Berarti mesti ada review ya maksudnya terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas publik itu mesti ditinjau ulang prioritasnya untuk siapa gitu lah. Kalau kemudian Janji Jiwa, Kopi Kenangan yang udah gede gitu mendapat prioritas untuk penggunaan kan ya iya, keliru gitu. Itu kan terjadi di stasiun gitu Mas. Misalnya kejadiannya dulu. Ketika dulu stasiun dipenuhi oleh banyak sekali pedagang. Lalu anggapannya itu berantakan, kumuh, bikin nggak aman dan sebagainya. Semua dikosongin. Tapi yang ngisinya kan jadinya toko-toko yang memang datang dengan background dia perusahaan besar gitu. Kopi, Maret, minimarket gitu, dan sebagainya. Gitu. Apakah ini perubahan yang pernah terjadi di stasiun pada akhirnya akan terjadi di skala kota? Bahwa kota menjadi diformalkan dan yang tidak terjadi kondisi formal. Kalau di bateraimu mau habis ini 5% loh. Oh aku. Bateraimu. Oh iya. Tenang, ada ini. Lanjut aja. Ya, maksudnya persoalannya mungkin bukan hanya persoalan diformalkan. Persoalannya itu pengelolaannya itu menggunakan pendekatan komersial gitu ya. Maksudnya itu mengejar PAD misalnya. Mengejar keuntungan gitu loh, yang jadi utama gitu. Tidak menempatkan seumpama
pendekatan keadilan sosial seumpamanya. Dalam arti ini ruang-ruang publik itu kan artinya dalam pengelolaan negara dia seharusnya kan digunakan untuk kesejahteraan dalam arti prioritas orang yang paling membutuhkan. Nah, kan mesti dicek dulu kan, bisa dibandingkan antara Starlink dengan Janji Jiwa ini kan jelas berbeda gitu loh maksudnya. Kenapa kok kalau Janji Jiwa kemudian dapat alokasinya, nah itu jelas melanggar prinsip keadilan sosial gitu. Ada pengaturan itu juga yang menurutku mesti berubah ya. Di stasiun kan berarti dia nyari keuntungan karena PT kan ya. Iya, pihak ketiga. Itu dia satu stasiun sendiri dikelola oleh PT KAI, artinya dia sudah BUMN yang harus cari profit. Belum lagi kemudian disubkan lagi kan? Disubkan ke pengelola. Yang penting PT KAI dapat angka sekian. Nah, itu. Karena kalau dilepaskan ke mekanisme pasar, yang kita sebut tadi koperasi, paguyuban, dipaksa bersaing dengan perusahaan multinasional yang misalnya dia siap rugi 2 tahun pertama. Iya. Dia pokoknya buang duit dulu, yang penting cabangnya kebuka 1000 cabang. Misalnya. Nah, itu kan juga pertarungan yang tidak adil. Betul. Itu kan ya David Goliath gitu. Kalah juga, nggak akan dapat karena ketika negara mikirnya ini kalau gua kasih ke Janji Jiwa dapatnya 100 juta, kalau kasih ke koperasi kok cuma 10 juta gitu. Berarti kan harus ada pertimbangan non market gitu. Iya. Kan? Nah, itu yang maksudku justru fungsi negara, dia bukan fungsi perusahaan. Negara menjadi kalau itu fasilitas yang dimiliki oleh negara, seharusnya cara berpikirnya kan tidak keuntungan gitu loh. Ada prioritas kepada mereka yang lemah begitu. Tapi kalau itu bukan fasilitas negara, ya silahkan saja swasta ini bertarung habis-habisan untuk cari keuntungan di tempat lain. di mall. Tapi kalau itu tanah negara, harusnya standarnya lain. Standarnya lain. Itu mungkin yang di Dukuh Atas kemarin juga sih, pas lagi rame-ramenya. Di sana kan ada Janji Jiwa atau outlet, dan ada outlet kopi yang lain. Setelah rame, malah Starlink-nya nggak boleh ke atas. Maksudnya nggak boleh ke arah sana. Sedangkan yang pengguna ruang publiknya, ya pasti orang-orang yang pengguna ruang publiknya kemarin pas rame Citayam Fashion Week juga mereka memilih untuk jajan di Starlink, anak-anaknya karena remaja tuh. Jadi mereka kalau misalnya jajan 20.000 buat Janji Jiwa misalkan, itu kan mending beli Starlink yang 5.000, mereka di situ bisa lebih lama jajan lebih banyak. Gitu. Tapi Starlink-nya justru malah nggak boleh juga ke sebelah sana. Gitu. Mungkin apa ya, pemakaian ruang publik yang juga masih sampai sekarang masih belum benar-benar publik. Iya, tidak menunjukkan prinsip keadilan sosial itu dalam pengelolaan ruang publik. Terjadi dalam banyak hal sih. Ya contoh pemanfaatan jalan gitu kan, kita juga kebijakan regulasi sangat memihaknya pengendara mobil dibandingkan sepeda, dibandingkan angkutan umum, dibandingkan motor, sepeda, menjalan kaki gitu. Itu aja urutannya udah kembali. Aku tuh juga sering lihat ya di Jakarta itu tukang gerobak itu yang ngedorong itu di jalan raya ini kan gak ada tempat. Iya, karena nggak boleh dorong di trotoar. Iya, wah, aku nunggunya lama ya kalau naik motor itu. Gerobak ini di mana dia ini di jalan ini kan? Ya nggak trotoar nggak definisikan. Iya, padahal banyak masih. Maksudku masih banyak itu loh, tukang sayur, tukang rongsokan. Ada yang ramai di Twitter ini gerobak jualan gitu. Dia ngikut di lampu merah karena nggak punya tempat buat ini sendiri. Jadi dia kayak lampu merah selama dia masih bisa goreng risol. Kayak dibiarin sampai ramai di Twitter karena apalagi kalau aku juga pengalaman kalau misalkan di Tebet kan nggak punya tempat tuh yang goreng juga gitu. Jadi senggol-senggolan gitu. Makanya udah nggak heran kalau misalkan ada mobil lewat cepet kena gitu. Itu kayak gerobaknya tuh mau minggir kemana lagi tuh udah nggak tahu mau minggir kemana. Karena mereka nggak punya tempat. Terus kalau misalkan naik trotoar nggak boleh. Terus kan dihalangin juga kan mereka ini palang-palangnya. Ya aku juga kadang-kadang sebel karena lama nih nunggunya ini gerobak ini. Cuman karena kan mereka nggak ada tempat itu. Ya kan nggak disediakan khusus. Pernah aku tanya itu kenapa nggak lewat trotoar aja? Wah, enggak lah, udah dikasih, ntar domelin sama polisi, udah dikasih jalan kok nggak dipakai, malah pakai trotoar gitu. Ada lagi yang lain? Dari ini juga apa?
yang ikut online kan ada Kibo. Halo, Bo. Halo Mungkin Mas. mau bertanya, Kibo. Mas Gugun, salam kenal Mas. Kibo nanya. Nyala dia. Suaranya kan nggak muncul di aku. Di kamu muncul. Oh, di itu juga ada. Halo? Halo. Bentar, Bo. Ini. Nah, udah kedengeran. Ya, Bo. Halo Mas Gugun, salam kenal Mas. Halo, salam kenal. Teman-teman, apa kabar? Hey. Baik, ini Kibo Ma- workshop kemarin, Mas. Yang di. Tentang Di sini juga. di sini juga. Oh, ya. Tapi dia arsitek. Oke. Mungkin Iya, dia menarik banget sih Mas. Kita juga kan sedang memang dari dulu udah mengelola koperasi tukang gitu kan. Tapi memang masih sebatas mandor-mandornya gitu Mas. Nah, pengen nanya Mas, saya kan pengen membuka sebenarnya koperasi ini tuh buat sampai ke tukang-tukangnya sampai yang terkecil gitu ya. Itu ada kendala nggak sih Mas kalau misalnya anggotanya itu tiba-tiba makin banyak gitu loh Mas? Anggota koperasinya. Iya, misalnya kan tukang-tukang itu kan banyak banget nih, jadi kita pengen misalnya setiap ada tukang yang udah kerja mungkin setahun 2 tahun dimasukkan ke dalam koperasi gitu ya. Jadi mereka bisa dapat bagian juga dari koperasi membangun itu gitu loh Mas. Ada kendala nggak sih Mas kalau misalnya tiba-tiba anggotanya itu banyak banget atau memang ada rumusan khusus misalnya maksimal berapa banyak gitu. Gitu Mas. Oke. Kalau di undang-undang kan syarat minimal sekarang 9 ya. 9. Betul. 9 orang untuk mendirikan. Tapi kalau prinsipnya sebenarnya semakin banyak anggota itu semakin baik. Artinya kan ini kan yang dibangun koperasi kekuatan utamanya itu kan setidak-tidaknya ada 2 setidak-tidaknya ya. Dia kekuatan jumlah ya. Dua-duanya itu mengandalkan kekuatan jumlah. Jumlah orang atau jumlah anggota dan jumlah modal. Semakin banyak orangnya kan berarti modalnya juga bisa semakin banyak. Betul. Nah, itu sebenarnya kan dia lawan tandingnya dari korporasi yang sedikit orang modalnya banyak gitu. Nah, ini jumlah orangnya banyak, modalnya juga akan banyak dan masing-masing orang punya hak yang sama meskipun hak suara ya. Kalau di korporasi kan kita tahu bahwa pemegang saham terbesar yang pengambil keputusan ya, punya suara terbanyak. Tapi di koperasi kan nggak mau kita modalnya 100 juta sendiri, hak suaranya 1 orang 1 gitu. Sama dengan yang modalnya 10.000 gitu. Nah, kendalanya apa kira-kira kalau banyak? Sebenarnya ya tingkat pengaturan ya menjadi sulit ya ketika pengambilan keputusan contoh. Tapi itu kan sebenarnya bisa dipecah, Mas. Bisa dipecah, jadi tidak hanya satu gitu loh. Maksudnya kan jenisnya ada 2 nih, koperasi primer sama koperasi sekunder. Primer itu artinya dia satu kelompok. Nah, yang sekunder itu gabungan, koperasi induk. Oh, oke. Jadi seumpama Ya. ini satu koperasi, ini ada 100 orang atau 50 tukang itu koperasi primer sendiri dia. Lalu ada koperasi lagi primer gitu. Nah, tapi ada gabungan, minimal kan sekarang 3 kalau nggak salah. Koperasi primer itu bisa membentuk koperasi induk. Nah, induk itu isinya perwakilan dari koperasi-koperasi yang primer tadi itu. Jadi ada pengaturan sendiri-sendiri otonom di masing-masing koperasi primer supaya nggak semuanya terlalu sulit kalau anggota 5.000 katakanlah gitu ya. Tapi koperasi cuma 1 primer, wah itu pengelolaannya sulit memang kendalanya. Jadi itu sudah dipecah-pecah menjadi primer-primer. Maksudnya sudah dirancang sejak awal, maksimal akan sekian nih ketika dia maksimal katakanlah 100. Kalau lebih 100 maka membentuk koperasi baru. Diarahkan untuk koperasi. Itu salah satu contoh, sebenarnya ada cara-cara lainnya juga. Ini memang jadi Menteri Koperasi Indonesia. Sekarang siapa tuh?
Teten Mas Duki ya. Oh, masuk ke UMKM ya. Keren, Mungkin berikutnya Mas Teten akan kita undang forum workshop ini. Oke, Mas Teten nanti di hashtag ya. Di tag Mas Teten. Siap. Ada Tapi lagi? menarik ya, ada koperasi tukang ya. Ada koperasi tukang. Nah, Kibo ini pelopornya Mas. Sudah jalan Mas, sudah ada cuman ya? memang anggotanya masih mandor-mandor dan yang memang mereka bisa masukin modal yang lumayan dulu Mas gitu loh Mas. Jadi mereka ada pendapatan juga. Karena kan kita kendalanya itu Mas yang tukang-tukang itu kadang-kadang juga nggak mau menabung dan menabung itu loh Mas, menabung modal gitu loh Mas. Ya, jadi perlu kita edukasi. Jadi kayak kita dari gaji dia kita potong dulu buat nanti buat lumayan gede baru kita masukin gitu loh Mas. Nah, pandangan Ini mereka kan bahwa wah nanti uang aku diapain nih gini-gini gitu. Belum percaya. Belum percaya gitu. Yang pegang siapa emang? Apa Mas? Duitnya mereka siapa yang pegang? Jadi di manajemen kita memang. Oh, karena itu suruh mereka pegang sebenarnya. Iya, nah itu biasanya itu Bang, Ya, kalau memang kalau dikembaliin misalnya uangnya ya, jadinya mereka tuh udah nggak mau ditabung Mas kadang-kadang. Jadi kayak kita tuh sebenarnya bikin tabungan gitu. Nah mereka boleh ngambil setahun, boleh ngambil 2 tahun itu boleh diambil gitu. Ada pembatasan. Oh, kalau itu berarti tabungan, bukan simpanan. Tapi itu kan sebenarnya dibedakan kan antara simpanan dengan tabungan. Kalau tabungan seperti itu seumpama batas tertentu atau boleh diambil gitu. Tapi kalau simpanan kan diambil. Kalau simpanan diambil berarti dia keluar. Oke. Nah, itu jadi modal, Mas. Jadi dia nabung, nyimpen itu memang untuk modal usaha, bukan untuk simpanan, bukan untuk didiemin suatu saat diambil, bukan. Memang harus dijadikan usaha. Harus jadikan usaha ya betul. Supaya simpanan wajib itu harus jadi usaha, bukan untuk tabungan nanti diambil. Karena ketika ngambil berarti keluar dia. Oke. Tapi ada tabungan. Nah, tapi bisa diadakan tabungan. Itu beda gitu. Kayak koperasi simpan pinjam. Kalau yang tabungan kan contoh dikasih waktu umpama setahun baru bisa diambil atau sehari-hari juga boleh diambil. Tapi kalau simpanan nggak boleh. Itu yang bisa nanti transformasinya jadi asuransi buat tukang gitu loh. Jadi bisa macam-macam sih. Cuma emang yang simpanan itu memang buat diputar ya. Namanya juga lembaga. Iya, simpanan itu untuk usaha. Jadi berapa anggotanya sekarang yang tukang? Anggotanya itu mandor sih 25. Tapi mandor ini bisa nyari tukang maksudnya? Iya, betul. Oke. Wah, kapan-kapan kemarin pembangunan bingung nyari tukang. Iya. Saya kerjasama begitu bagus karena yang perbaikan kampung itu kan, perbaikan rumah segala macam. Daripada sistemnya tender gitu loh Mas. Tender terus sama PT. PT-nya nggak jelas pemiliknya siapa. Betul. Yang ngerjain di lagi. Jadi enakan koperasi itu koperasi gitu loh. Iya, betul. Ini kan pengelola yang penataan kampung kan koperasi. Mereka pelaksana pengelolanya. Ngasih kerjasama dengan koperasi tukang atau koperasi mandor itu. Jadi bisa ngasih saling menghidupi antar koperasi. Kapan-kapan Mas? Siapa nanti kolaborasinya Ibu dan Mas Gugun. Terima kasih banyak Mas Gugun. Sami-sami. Arsitek malah yang belum berkooperasi Mas. Oh iya. Malah berlisensi. Mas, ditayangin di YouTube ya. Hai. Ikatan Arsitek Indonesia. Saya pengurus juga sih. Self-kritik. Oke, udah hari ini dicukupkan atau masih ada lagi terakhir? Jika sudah, Mas Gugun? Aman. Cukup. Peserta semua, semoga karyanya, semoga memberi sumbangan bagi karyanya ini nanti akan seperti apa. Jadi nanti hasilnya akan memang dipublikasikan juga peserta workshop ini. Ini semua sekarang diselenggarakan oleh RRJ
kita nggak ada sponsor juga ya. Ya, Dana masing-masing, jadi mohon maaf juga Mas kalau penyambutannya Iya. terbatas. Yang penting ada air putih. Yang penting ada air putih. Oke, sekian. Itu aja sore ini. Terima kasih buat yang terlibat di workshop MKI mengakomodasi kota informal. Dari tadi aku tuh. Halo Chris. Loh, Chris sudah masuk? Oke. Chris cuma dengar aku salah ngomongnya doang, dia pasti ngomong. Di Kris mana? Itu ada. Dengar Mas, aku dengar. Undang-undang nggak ada orangnya nih. Emang biasa gitu. Itu bukan aku yang ganti tanggal Mas. Oh, Udah gitu ada ya. recordingnya di stop. Oh, kamu